untuk menghindari namanya kemunafikan itu, hindari tanda-tandanya. Jangan banyak bicara tentang kemunafikan. Munafik itu kan poin intinya. Bagaimana orang sampai derajat munafik itu dimulai dari tandanya. Idza tumina khon, kasih amanat dia khianat. Kalau sudah berbicara bohong, berjanji ingkar. Itu kan. Ini kan model-model tanda orang-orang yang munafik. Munafik itu sifat di dalam hati. Gak ada yang tahu. Nabi pun juga tidak tahu kok kalau tidak dikasih tahu oleh Allah dalam Al-Quran itu tentang orang yang mundur dalam peperangan itu, yang minta izin itu. Allah sebelumnya tidak tahu dan Nabi tidak tahu. Dan setelah tahu pun Nabi masih memperlakukan sebagai orang beriman karena takut nanti kalau Nabi menghukum mereka, orang-orang di luar Islam akan berkata Muhammad membantai saudaranya, Muhammad memukul saudaranya, begitu. Jadi orang munafik itu orang bikin masalah betul. Dan dia kelihatannya beriman tapi tidak beriman. Tempatnya bidarkil asfali minan nari, dasar jadi keraknya neraka jahanam. Orang munafik. Maka jangan sampai mendekati sana. Kemunafikan itu adalah banyak tanda-tandanya, di antara kita sering berbohong, ya. Berbohong itu bukan saja kepada saudara ini, berbohong kepada Allah, pada Rasulullah. Ya kayaknya sih mengaku cinta Nabi, tapi cinta Nabi-nya di lesan saja. Perilakunya nggak sesuai. Kalau kita berdosa manusia, tapi hendaknya mudah bertobat. Tobatnya bohong, depan orang bisa nangis, waktu sendiri nggak bisa. Kenapa? Sholat depan orang lama-lama, saat sendiri super kilat. Kenapa? Kan begitu. Sedekah kalau ada orang yang menyanjung banyak, di giliran ada orang menyanjung, jadi hadir berbuat baik saja harus ketahui banyak orang, di saat tidak ada yang mengetahui nggak mau lagi. Itu semuanya bentuk-bentuk munafikan itu. Seolah-olah dia kenal Allah tapi tidak kenal Allah. Jadi makanya ilmu yang menjadikan kita terhindar dari kemunafikan adalah ilmu. Kita belajar terus, kita asah, dan untuk belajar itu hendaknya seseorang itu menjadikan ilmu itu untuk diriku, bukan untuk orang lain. Orang awam lebih mudah. Sehingga orang awam itu kalau mendapatkan petuah dari ustadz itu untuk koreksi diri. Yang repot masalah ustadz atau setengah ustadz. Kalau dapat ilmu untuk nilai orang, wah ini lumayan buat bekal ceramah nanti. Ini kan kacau, bukan untuk dirinya sendiri. Ini yang setengah ustadz itu dapat ilmu bukan untuk dirinya. Oh, ajib. Nah, ini nanti saya sampaikan di sana, heboh nih. Oleh untuk orang lain. Ilmu untukku, aku sebelum orang lain, kupingku yang dengar. Dan Allah dengan Al-Quran yang mengajak bicara kita semuanya, bukan fulan dan fulan lalu kita tidak. Dan alangkah bodohnya orang yang diajak bicara oleh Allah tapi dia tidak merasa diajak bicara. Setiap ada pesan dari Allah yang ingat orang lain, oh iya betul, dia persis yang disebutkan dalam Al-Quran, persis sabda Nabi. Terus ente persis apa? Seperti itu. Jadi paling indah dalam belajar koreksi diri. Aku. Semua petuah aku. Bukan orang lain, baru nanti dia akan sampai kepada titik keberhasilan di dalam merangi hawa nafsunya, merangi kemunafikannya, menjadi ahli iman yang sejati, yang sesungguhnya dengan ilmu.